wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ferdinand. NIM saya 28922500061. Jurusan saya S1 Manajemen. Dan mata kuliah saya ini ada pemasaran dan promosi. Dosennya itu Pak Purwanto. Di sini saya akan presentasi ataupun menjelaskan apa sih pemasaran digital. Lanjut saja. Pemasaran digital adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah merek atau produk menggunakan media digital atau internet dengan tujuan untuk menarik konsumen atau calon konsumen secara cepat. Ada jenis pemasaran ini juga melibatkan menggunakan situs, yaitu perangkat seluler, media sosial, mesin pencarian, dan saluran serupa lainnya sehingga dapat digunakan untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Pemasaran digital menjadi populer dengan munculnya internet pada 1990-an. Pemasaran digital itu melibatkan beberapa prinsip yang sama dengan pemasaran konvensional dan sering dianggap sebagai cara baru bagi perusahaan untuk mendekati konsumen dan memahami perilaku mereka. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, perusahaan sering menggabungkan teknik pemasaran konvensional dan digital dalam strategi mereka. Aktivitas berbelanja online sudah menjadi gaya hidup masyarakat di Indonesia akibat dari pesatnya perkembangan teknologi, di mana konsumen melalui beralih dari yang sebelumnya harus pergi ke pasar untuk membeli suatu barang atau offline, sekarang mulai beralih dengan secara digital, yaitu online. Adapun revolusi digital itu telah mengubah pendekatan perusahaan terhadap konsumen secara drastis. Berkat internet, konsumen mampu menganalisis harga terbesar itu pendapatan yang beredar, dan terkadang bahkan mendeteksinya. Perkembangan teknologi juga itu digital telah menyebabkan munculnya konsumen siber atau bisnis siber. Revolusi digital itu mungkin memungkinkan penerapan model hubungan baru dengan konsumen yang merupakan tantangan bagi perusahaan yang ingin mendekatkan pangsa-pangsanya, yaitu ada ponsel cerdas dan media sosial memberikan dampak tertentu pada perkembangan dinamis pemasaran digital. Oleh karena itu, menjangkau calon melalui telepon seluler dan jaringan sosial merupakan saluran komunikasi terkini yang dapat membangun hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan penjualan. Adapun pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting. Pada era digital saat ini, teknologi dapat digunakan untuk membangun database yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan para stakeholder melalui big data. Big data itu dapat dibangun dan dimanfaatkan untuk
peningkatan efisien pemasaran produk. Berdasarkan hal tersebut, media atau platform berbasis teknologi menjadi sangat penting untuk dikembangkan dengan tujuan menciptakan saluran pemasaran produk yang lebih efisien. Adapun jenis-jenis pemasaran digital, semua pemasaran yang menggunakan media digital atau internet dapat dikategorikan sebagai pemasaran digital. Yaitu yang pertama pemasaran internet, yang kedua pemasaran mesin pencari, yang ketiga optimisasi mesin pencari, yang keempat ada pemasaran dengan media sosial, yang kelima pemasaran konten, yang keenam pemasaran efisiensi, yang keenam iklan daring, yang ketujuh periklanan seluler, dan yang kedelapan itu ada pemasaran email. Adapun juga kelebihan pemasaran digital jika dibandingkan dengan pemasaran tradisional, pemasaran digital itu memiliki kelebihan di sektor jangkauan dan teknologi kecerdasan buatan yang dapat mempelajari perilaku calon pelanggan di dunia maya. Adapun beberapa kelebihan pemasaran digital itu adalah berbasis data. Itu merupakan pemasaran digital memungkinkan pemasar untuk melihat hasil yang sekurat atau bisa disebut dalam waktu sebenarnya, yaitu real time. Jika iklan dipasang di kotor ataupun jika iklan dipasang di koran, maka sulit untuk memperkirakan berapa banyak orang yang benar-benar membuka halaman itu dan memperhatikan iklan. Namun pemasaran digital itu akan membantu. Selanjutnya itu ada untuk mengetahui jangkauan produk ataupun layanan yang sedang dipromosikan. Selanjutnya ada lebih efisien. Merupakan pemasaran digital memiliki biaya yang lumayan rendah dan mendapatkan jangkauan pasar yang jauh lebih besar tanpa harus membuang banyak waktu untuk melakukan promosi secara langsung. Selanjutnya ada lebih luas. Itu ada pemasaran digital memungkinkan pemasaran tidak hanya memasarkan produk saja dalam ruang lingkup lokal, tetapi juga bermain di tingkat nasional bahkan internasional. Berhubung menggunakan internet, promosi pun tidak terbatas pada orang yang berada di sekitar kita atau yang tinggal di kota dan negara yang sama. Digital marketing juga dapat menjangkau bonus yang berbeda. Selanjutnya itu ada lebih mudah dievaluasi. Merupakan pemasaran digital memungkinkan hasil dapat langsung diketahui untuk dapat melakukan evaluasi di mana iklan yang baik dan buruk sehingga bisa diperbaiki untuk periode berikutnya. Selanjutnya ada lebih murah. Itu merupakan pemasaran digital memberi solusi hemat biaya bagi bisnis lokal dan internasional. Ini memungkinkan bahwa perusahaan terkecil untuk bersaing dengan perusahaan besar menggunakan strategi yang sangat bertarget. Sebagian besar strategi dalam pemasaran digital bahkan tidak memerlukan biaya sama sekali untuk memulai. Baik, di sini ada kekurangan pemasaran digital. Di sini ada kekurangan pemasaran digital, itu ada yang pertama
berisi tinggi. Pemasaran digital itu harus dipikirkan dengan baik, harus menonjol, menarik perhatian, dan menciptakan dampak pada audiens. Tujuan karena persaingan telah semakin berkembang, setiap pendekatan itu monoton atau metode berulang akan mendorong merek keluar dari persaingan dalam waktu singkat. Adanya kampanye pemasaran digital itu menjadi sangat kompetitif sehingga mereka harus relevan dengan kebutuhan pelanggan dan cepat dalam meresponnya. Baik, selanjutnya ada ketergantungan pada teknologi. Itu merupakan pemasaran digital murni berbasis teknologi dan internet. Rawan kesalahan, ada kalanya juga tautan mungkin tidak berfungsi. Halaman arahan mungkin tidak dimuat dan timbul namun tidak dilakukan tugasnya. Hal ini menyebabkan calon pelanggan beralih ke merek lain. Adanya pemasaran digital itu tanpa internet. Sini ada beberapa jenis ya, meski lebih populer dilakukan melalui jaringan internet. Nyatanya pemasaran digital juga mencakup saluran tanpa internet berbasis media digital termasuk. Itu yang pertama ada televisi, yang kedua telepon genggam ataupun bisa disebut SMS dan MMS. Dan yang ketiga itu ada radio. Dan keempat itu ada cakram optik. Yang kelima itu ada e-book. Dan yang keenam itu ada nada dering. Baik, ada solusi pemasaran digital itu meliputi menggunakan berbagai saluran pengiriman yang meliputi teknik dan menarik bagi para peminat. Teknik itu juga tarik dan dorong. Hal ini digunakan untuk memperluas dukungan pelayanan perusahaan dan ketertiban konsumen. Perusahaan perlu menjadi adaptif dan responsif dalam memenangkan konsumen. Baik, di sini ada aturan dalam pemasaran digital itu. Yang pertama itu menargetkan satu segmen dan menciptakan komunitas. Yang kedua itu ada memperluas peran merek dalam portofolio secara global. Yang ketiga itu ada gunakan harga yang kreatif. Yang keempat itu ada mengutamakan desain bagi konsumen. Yang keenam itu ada gunakan eksperimentasi yang bersifat adaptif. Dan yang keenam itu ada menemukan kembali riset pemasaran dan pemodelan sebagai penciptaan pengetahuan. Baik, di sini ada langkah-langkah pemasaran digital. Yang pertama itu ada awareness, bisa disebut kesadaran. Itu dalam pengertian itu ada pemasaran membangun kesadaran konsumen dengan memasang iklan terlebih dahulu di media online seperti detik.com. Dan yang kedua itu ada interest. Dalam bahasa Indonesia itu ada ketertarikan. Ketertarikan itu merupakan membangun kesadaran pada konsumen. Sistem offline adalah konsumen langsung mencari informasi di pasar. Sistem online adalah konsumen mencari tahu tentang produk melalui mesin pencari seperti Google, Yahoo, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada desire. Itu dalam artinya keinginan, merupakan itu ada pada konsumen sehingga
berkeinginan untuk mencoba produk atau jasa, sistem online itu ditandai dengan mencari keterangan lengkap tentang produk atau jasa melalui situs .web. Selanjutnya ada ekonomi berbagai. Jalur pemasaran secara digital adalah sebuah sistem berbasis internet yang mampu menciptakan, mempercepat, dan mempromosikan nilai produk dari produsen ke konsumen melalui jaringan komputer secara digital. Adapun ekonomi berbagi telah memberikan dampak yang tidak terbayangkan sebelumnya pada unsur-unsur tradisional itu seperti tenaga kerja, industri, dan sistem distribusi. Baik, dampak ini tidak dapat diabaikan sehingga beberapa industri mulai terancam secara langsung. Ekonomi juga berbagi mempengaruhi saluran pemasaran tradisional dengan mengubah sifat beberapa konsep tertentu termasuk pemilikan aset dan perekrutan. Jalur pemasaran itu secara digital dan tradisional mempunyai fungsi yang serupa, nilai suatu produk atau layanan diteruskan dari produsen utama ke pengguna akhir melalui jalur rantai pasokan. Contohnya itu ada jalur pemasaran digital, yaitu adalah menggunakan surat elektronik. Organisasi juga dapat memperbarui aktivitas atau informasi promosi kepada pengguna dengan berlangganan surat kabar elektronik. Pendekatan tersebut itu selain memudahkan kontrol juga menjadi fitur penting pada penerapan ekonomi berbagi, yaitu efisien dan biaya rendah. Baik, itu saja yang saya bisa menjelaskan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.